Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 11 Oktober 2021, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik di surga, Engkau bersabda kepada kami dengan tanda-tanda. Engkau telah mengutus Yesus Putramu. Engkau telah menampakkan wajah-Mu kepada kami. Maka kami seharusnya bersyukur. Namun kami sering lupa akan rasa syukur tersebut karena ego kami. Maka ampunilah kami, sehingga kami tidak hanya menuntut tetapi tahu apa arti kewajiban kami. Bersyukur dan memohon kepadamu serta memuji Engkau. Berikanlah kesadaran ini kepada kami demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab bagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup kita penuh dengan tanda-tanda. Kalau kita menulis surat atau membuat suatu perjanjian, kita membuat tanda tangan. Kalau kita mau berpisah atau kita mengadakan festival, kita membuat tanda mata kenang-kenangan atau hadiah. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, juga kita memberikan tanda-tanda dengan ucapan selamat datang, selamat pagi, siang, malam, apakah sehat, apakah sudah makan, bagaimana keadaan sekarang, dan sebagainya. Inilah bagian dari kehidupan tanda-tanda. Tanda yang paling jelas sebetulnya bagi manusia adalah ketika Allah menjadi manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Coba bayangkan kalau Allah menjelma bukan menjadi manusia, pasti kita takut. Apalagi kalau yang datang itu bertanduk dengan rahang yang besar, mata yang besar, mau menelan kita tidak mungkin. Manusia mau duduk bersama. Maka tanda kasih Allah yang paling besar adalah Yesus, Allah Putra
yang menjadi manusia. Namun apa yang terjadi dengan Yesus yang menjadi tanda kasih Allah, dituntut macam-macam oleh orang yang tidak dipercaya. Ya. Perbuatan-perbuatannya berkaitan dengan kuasa Beelzebul. Banyak tuntutan-tuntutan kepada Yesus. Bahkan dia kemudian disalibkan karena dikatakan dia menghujat Allah. Padahalnya tanda-tanda yang diberikan kepada manusia berupa manusia yang hidup melampaui tokoh-tokoh yang ada di bumi ini. Seperti diungkapkan dalam Injil Salomo. Salomo adalah raja yang bijaksana. Juga Yunus adalah nabi yang diutus oleh Tuhan ke Ninive untuk mempertobatkan orang. Dan mereka adalah orang besar, tetapi ingat, Yesus lebih besar dari segalanya. Maka dikatakan, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maka mari kita, kalau kita mau mengenal Kristus, kita mengadakan pendekatan. Apalagi sekarang gampang sekali kalau ingin mengetahui pengetahuan tentang Yesus, buka Mbah Google, di mana-mana kita bisa lihat, bisa baca. Tidak harus tunggu cari orang lain memberikan informasi. Ada buku pintarnya. Tetapi yang paling penting dan utama adalah apakah aku percaya akan tanda kasih setia Allah yang dilaksanakan dalam diri Yesus atau tidak. Kalau percaya, maka kita akan mendapatkan kelimpahan. Saya punya pengalaman yang luar biasa, sakit dan disembuhkan. Ini merupakan tanda Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk kedua kalinya mengisi hidup. Demikian pula Anda. Masa COVID, ada yang sakit COVID, bahkan sudah pakai ventilator, masih hidup. Diberi kesempatan. COVID datang dalam keluarga, Anda tidak kena. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Maka kita perlu merefleksikan tanda-tanda itu. Bagaimana caranya? Datang, sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang tergantung pada kehendak Allah. Kalau Tuhan katakan mati, ya mati. Kalau Tuhan katakan hidup, ya hidup. Maka pada saat kita hidup, mari kita mensyukuri apa yang telah Tuhan beri. Kesempatan demi kesempatan. Kita nikmati. Dan kita melihat tanda kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kita sehari-hari. Diberikan pekerjaan walaupun pada masa COVID masih ada rezeki, diberikan kesehatan. Itulah tanda kasih Tuhan. Maka mari saudara terkasih, kita menikmati hidup ini di dalam Yesus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.